Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan peradaban Islam pada masa modern. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Raffi Wiranata. Saya Kisyali Kendrianto. Dan saya Fahri Permatasari. Selamat menyaksikan, guys. 1. Periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama masa kemajuan Islam 1 antara tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. 2. Masa disintegrasi antara tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu pertengahan. Pertengahannya itu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Periode ini terbagi menjadi dua, yaitu masa kemunduran 1. Masa kemunduran 1 yaitu antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Dan yang kedua yaitu masa 3, kerajaan besar, yaitu antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kerajaan besar tersebut adalah Umayyad di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. 3. Masa modern 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Masa ini juga disebut dengan masa pembaruan Islam. Setelah abad pertengahan, umat Islam memasuki masa modern. Masa modern disebut juga masa pembaruan. Masa pembaruan merupakan masa kebangkitan umat Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode ini merupakan periode Mesir pada orang Barat. Periode ini yang membuat pembaruan Islam muncul sebagai bentuk kebangkitan Islam. 1. Rifa'ah Baidawi Rafi'ah At-Tahtawi 1801 Masehi sampai 1873 Masehi. Rifa'ah Baidawi Rafi'ah At-Tahtawi adalah tokoh yang berhasil menerjemahkan lebih dari 1000 berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu membawa kemajuan bagi bangsa Barat. 2. Muhammad Ali Pasha 1765 Masehi sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada tahun 1765 di Kawala, lebih tepatnya di Yunani. Muhammad Ali Pasha ini banyak melakukan inovasi yang sangat berpengaruh, yaitu berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Hal ini menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam pada masa berikutnya. 3. Muhammad Abduh 1849 Masehi sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di sebuah desa di Subrat Kit, Mesir tahun 1849. Saat itu Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali 1805 sampai 1849 Masehi. Semasa hidupnya, Abduh banyak menulis buku-buku, majalah, surat kabar, dan brosur-brosur. 4. Rashid Rida. Muhammad Rashid Rida lahir pada tanggal 27 Jumadi Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Tapi arsip Kementerian Dalam Negara Kerajaan Utsmani, ia lahir pada tahun 1279 Hijriah di Kalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tarabulus, Syam. Rashid Rida adalah manusia yang berpikir bebas, tidak mau menerima suatu pikiran yang tidak masuk akal dan berlandaskan argumen yang kuat. 5. Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27, Abdul Hamid I dan istrinya, Taksidil Sultan. Pada 1808, ketika Mahmud II berusia sekitar 23 tahun, terjadi sebuah konflik di dalam istana, di mana saudara tirinya, yakni Mustafa IV, membuat rencana eksekusi untuk sepupunya. Sultan Salim III, pemimpin pemberontakan, adalah Alendra Mustafa Pasha, yang kemudian menjadi menteri Mahmud II. Dalam peristiwa ini, Salim III wafat, sementara Mahmud II disembunyikan oleh ibunya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Tidak lama kemudian Mustafa IV berhasil digulingkan dan Sultan Mahmud II diangkat menjadi khalifah pada tahun 1808. 6. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838. Karena
itu di belakang namanya melekat sebuah Afghani yang menunjukkan dari wilayah nama ia berasal. Karirnya dimulai sejak berusia 22 tahun ketika ia diangkat sebagai pembantu Pangeran Dost Ali Khan. Al-Afghani resah melihat umat Islam yang tidak bersatu dan terbelakang. 7. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sakot pada tahun 1877. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal soleh oleh guru pertamanya. Lalu dimasukkan ke maktab untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian Scottish Mission School mempelajari pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin. Sebagai pemikir Muslim dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum Muslim. 8. Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seseorang khotib tetap di Masjid Agung. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim Saleh. Salah satu wali sanga yaitu pelopor penyebar agama Islam di Jawa. 9. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah di Gedung Desa Tambakerjo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Pada masa pembaruan atau modern, ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam mengenai kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan agama Islam dan berbagai bidang, terutama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 1. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan yang ada juga dirasakan oleh umat Islam di Indonesia. Maksudnya ide pembaruan ke Indonesia melalui 2 cara. Yang pertama, melalui masyarakat Arab, baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Kedua, melalui para jemaah haji dari Indonesia. Para pelapor digunakan gerakan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Syurkati dengan Jamaatul Khair dan Al-Irsyad. Jamaah haji yang berasal dari Indonesia melihat dan merasakan pembaruan yang terjadi di dunia. Hal ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan hal yang sama di tanah air. Kaum muslim yang ada di Minangkabau menjadi pelapor gerakan pembaruan. Hal ini mereka lihat selama menunaikan ibadah haji diterapkan dalam keseharian masing-masing. 2. Hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Belajar sejarah Islam, tentu peradabannya mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Adapun cara yang dapat kita ambil yaitu 1. Harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan keakidah Islami. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. 5. Menjaga kemurnian ajaran Islam.